berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Skarukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatranenbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu, timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Skarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan kehubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai kongres pertama, kongres para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia.
Padahal saya yakin bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan rapat ini di Kongres kedua nanti. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928. Ditunjukkannya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sukondo Joyopuspito. Tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sukondo Joyopuspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Selama pembacaan pidato berakhir dari Sukondo Joyopuspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal sebagai pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda. Perkenalkan, saya Ketua PPPI Sukondo Joyopuspito. Terima kasih pada kalian yang telah hadir pada Kongres kedua ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan, saya Ketua PPPI Sukondo Joyopuspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua ini. Pada Kongres pertama, kita belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah antara lain Jawa Java, Jawa Sumatera, Jawa Ambon, Jawa Minahasa, Jawa Batak, Sulawesi, dan Betawi yang hadir pada Kongres kedua ini. Semuanya harus bersatu tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan demi bangsa Indonesia. Peta perwakilan pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarung juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jawa Batak setuju. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari berbagai daerah telah mensepakati adanya persatuan dan kesatuan.
sih kurang. Wes.